Nah, sekarang kita mulai aja ya. Udah 15 menit menunggu. Tolong dibuka videonya ya. Karena nanti yang foto aja itu berbeda perlakuannya ya. Semua saya catat ya. Yang aktif, yang nonton saja, yang ngirim gambarnya saja ya. Tolong dibuka. Siapkan materi perkuliahannya masih sampai contoh 42 terakhir ya. Contoh 42. Itu nilai udah saya masukin ke itu ya. Tolong ke portal belum karena masih ada yang ini ya. Ke Google Classroom bisa dilihat. Nah, dari hasil kerjaan kalian itu hanya programnya dibuat oleh 3 atau 4 orang ya. Yang lainnya hanya copy paste. Yang gawatnya lagi, yang salah pun dicontoh. Kalau yang benar dicontoh masih untung ya. Benar yang dicontoh. Tapi yang salah juga dicontoh, dikirim. Ada yang sampai namanya nggak diganti. Ada yang namanya diganti NIM-nya 5 orang yang diambil. Semuanya kerekam sama saya ya. Padahal dalam pengerjaannya itu bisa macam-macam caranya, nggak harus lihat punya orang. Ya kalau lihat yang benar, nggak apa-apa lah, masih mending lah ya. Ini yang salah juga dicontoh, ya ikut rendah nilainya ya. Jadi kalaupun ini kan buka buku ya, silakan dia kan punya orang siapa saja ya, buka buku. Tapi tolong kalian modifikasi, modifikasilah sedikit hasil karya kalian itu. Ini kan tidak, oke pasti sampai nama-namanya juga diambil nama yang. Nah, ada yang ngirimkan hanya disuruh ngirim file, dikirim file gambar, gimana menilainya. Ya. Makanya baca soalnya, bukan kuliah ini saja ya, itu untuk semua, tolong dibaca, biasakan membaca dulu apa yang diperintahkan, apa yang disuruh kirim, ya itu yang dikirim gitu ya. Nah, kita kan kuliah itu belajar ya, jadi belajar membaca, jadi yang diperintahkan, itulah yang dikerjakan, supaya tidak salah. Itu nanti di bagian-bagian lainnya juga begitu kamu ya. Ini kan kalian ini dalam belajar. Pemrogramannya tidak semua mungkin kalian akan kepakai nanti tempat kerja, tetapi prinsip kerjanya itu yang penting ya. Tolong sekarang kita masuk, tolong dibuka ininya ya yang hadir ya, videonya ya. Tolong videonya dibuka bagi yang hadir, jangan hanya nampilkan gambar. Nanti yang ditanya nanti juga tolong dijawab, dikerjakan ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke masih yang kemarin materinya. Ya. Terakhir kita latihan 42 ya, tolong dibuka dulu kemarinnya ya. Kemudian kita lanjutkan nanti latihan 42 kita ya, pengulangan dengan datanya tidak bisa dirumuskan ya. Nah, kalau contoh yang sebelumnya kan latihan 41 itu sampai 41C ya, itu kan datanya itu adalah berdasarkan data berikutnya berdasarkan perhitungan dari data sebelumnya. Jadi umpamanya saldo tahun berikutnya adalah dari saldo sebelumnya, tahun sebelumnya, tahun ketiga dari tahun kedua. Tapi ada juga datanya itu yang random nanti ya, tidak bisa dirumuskan. Berarti gimana cara ya kita inputkan. Ya. Jadi kalau yang berbeda tidak bisa dirumuskan terpaksa diinputkan. Nah, contohnya ini kemarin pengulangan, umpamanya menghitung rata-rata mahasiswa dari sejumlah data mahasiswa. Nah, batasi kemarin. Ini contohnya saya inikan lagi, ini nggak usah diinikan dulu ya. Ini contoh yang kemarin, review sedikit. Kemudian nanti mau kita caranya gimana kalau datanya banyak, masa dihitung dulu, nanti kalau berbeda, dia tidak akan ada yang tidak masuk atau langsung ditutup gitu ya. Banyak, sambil aja 3 ya, biar nggak banyak. 56, 78, 90, langsung berhenti kan. Kalau datanya 50, berarti dihitung dulu 50-nya kan. Nah, ini ada caranya yang kedua. Jadi, kita tidak perlu menghitung menghitung data duluan. Jadi kita tidak perlu menghitung data duluan, tapi kita masukin aja nilainya, ya. Masukin aja nilainya, ini contohnya kemarin ya. Ini kemarin ya, jumlahnya dulu. Masukin berapa? Kalau kita masukin 30, kita harus masukin data 30. Jika ada datanya 29, dia tetap meminta data yang ke berikutnya ya. Nah, ini contohnya ya. Tapi kalau lebih juga gitu. Pokoknya datanya 50. Ternyata ada data 52. Ya 51 sama 52 tidak akan bisa masuk karena sudah 50 langsung ditutup. Nah, itu kita ulang lagi kan.
Nah, untuk itu ada cara yang kedua. Jadi kita masukin cara yang kedua, ini seperti yang ini ya. Jadi kita copy paste nanti ini kalian ya. Tolong di copy paste. Latihan 42A. Ya. Latihan 42A. Ya. Latihan 42A sekarang. Copy paste kasih nama sesuai ya. Latihan 42A. Nah, di sini kita tidak perlu memasukkan berapa data yang mau kita olah. Masukin aja semua. Nanti cuman ada nanti satu data yang tidak dipakai. Umpamanya tidak ada data yang dipakai 0. Ya. Baru kita masukkan 0. Nah, baru dia akan berhenti nanti. Nah, masukin nilai 0 untuk berhenti. Jadi, tapi di sini belum dibatasi juga untuk datanya masih bebas. 1000 juga masuk. Padahal data mahasiswa tidak ada yang 1000 gitu ya. Nah, nanti program latihan 42B-nya kita edit sedikit nih latihan 42A ini. Sehingga nanti hanya data yang benar yang masuk. Data yang salah tidak akan masuk. Data yang salah adalah dipergunakan untuk keluar. Nah, data yang salah dia langsung keluar. Ya. Nah, ini kita coba dulu yang hanya untuk mengeluarkan data dengan 0 ya. Latihan 42A ya, latihan 42A. Latihan 42A kita jalankan, copy paste ya. Copy paste saja itu. Nanti baru yang 42A ini kita edit lagi untuk menjalankan program yang datanya kita batasi. Kalau ini hanya untuk supaya kita tidak perlu menghitung berapa data yang akan diolah. Pokoknya masukin aja. Dengan syarat ada satu nilai yang tidak terpakai. Umpamanya di sini digunakan 0 ya. Jadi mahasiswa pokoknya dia ikut ujian dapat nilai, tidak ada yang 0. Nah, nanti ada juga masalah nanti. Gimana orang yang nggak hadir, masa dapat juga. Nah, nanti baru kita batasin lagi nanti. Ya, batasin lagi. Nah, kalau yang di sini dia tidak akan perlu berapa datanya, masukin aja. Udah habis datanya baru kita tutup dengan satu nilai. Nah, di sini kita ambil nilainya 0. Nah, di sini kalau tadi syaratnya kan di sini yang sebelumnya syaratnya adalah mahasiswa kan selagi jumlah I-nya kecil dari mahasiswa, input jumlah mahasiswa tadi, dia akan menghitung terus sampai jumlah mahasiswanya habis. Nah, di sini tidak, mahasiswanya tidak. Pokoknya ada nilai tertentu yang, nah di sini nilai tertentunya adalah tidak sama dengan 0. Jika nilai yang kita inputkan tidak sama dengan 0, dia akan mengulang terus. Jika dia sama dengan 0, berarti kan nanti hasilnya 0 tidak sama dengan 0 kan salah, baru dia akan keluar. Kemudian loopnya dikurangi 1. Kalau sebelumnya kan langsung dibagi saja ya. Jumlah total bagi mahasiswa. Kalau tidak, jumlah loopnya dikurangi 1. Kenapa? Nilai 0 tidak masuk ke dalam perhitungan. Nah, jadi pembaginya dia adalah nilai selain dari 0. Sehingga dia perhitungannya jika umpamanya dimasukin lain 20 ya. Kemudian 0 yang terakhir 21. Grup 1-nya yang nilai ke 21 tidak masuk. Sehingga dia dibagi dengan tetap nilai 20 karena 0 bukan data. Dia hanyalah untuk mengakhiri input data kita tadi yang mau kita proses. Nah, ini kalau saya jalankan ya. Kita tidak perlu lagi menghitung, tetapi di sini masih nilainya nggak ada batas ya. Karena nilainya di sini adalah float. Float itu adalah bilangan pecahan yang batasnya tidak sampai 10 pangkat 38 ya. Minnya juga begitu, bisa min, bisa plus, padahal data tidak ada min. Nah, nanti program berikutnya kita edit lagi supaya hanya nilainya, umpamanya nilainya hanya 0 sampai 100. Selain itu dia tidak akan masuk. Nilainya salah gitu ya. Nah, ini kita coba ya jalankan. Nah, ini contoh yang tadi. Jadi kita tidak diminta untuk memasukkan jumlah mahasiswa berapa. Masukin aja. Mahasiswa pertama berapa nilainya. Ambil mahasiswa kedua apa nilainya. Terus 90, ada yang 80, ada yang 40, ada yang 70, ada yang 55, ada yang 64, kan? Ada yang 40 malah. Ada yang 30, kan? Ada yang 100. Ya kan? Ada yang 88 dan seterusnya ya. Oh, udah habis datanya. Ya kan nanya terus kan, berapa datanya. Tapi di sini nanti data yang besar juga masuk ya. Nanti kita coba yang berikutnya.
kita habis tutup dengan 0. Jadi data yang masuk hanya sampai ke 10. Yang ke 11 adalah penutupnya. Dia tidak boleh dihitung, makanya tadi loopnya dikurangi 1. Jadi perhitungan ke 11 tidak masuk karena 0 bukan data. Yang data adalah yang di atas 0 tadi. Nah, 0 langsung keluar. Nah, ini dia kan. Tidak perlu kita menghitung jumlah datanya. Berapa mahasiswanya? Langsung dimasukin. Dengan satu syarat. Nah, di sini dia untuk dia mengakhiri pengulangan tidak berasal dari pencacah. Kalau tadi kan pencacahnya mahasiswa ya. Mahasiswa I tambah 1, tambah 2, tambah 3, dan seterusnya sampai dia lebih besar daripada mahasiswa, dia akan berhenti. Nah, sini tidak. Jadi ada pengulangan itu ada 2 dia untuk menghentikan pengulangan. Pertama dengan mengubah variabel syarat dengan nilai pencacah, suatu pencacah ya. Umpamanya jika syaratnya A kecil dari 5, A-nya variabel kan, A kecil dari 5. A-nya mulai dari 1 atau dari 0. Jadi A-nya tambah 1, tambah 2, sampai 6 dia akan berhenti. Itu aja dari yang besar. Kalau tadi kan kecil kan, umpamanya A besar dari A kecil dari 5. Umpamanya A besar dari 10. Kan? A besar dari 10. Nah, selagi dia besar berarti kan mulai datanya nanti A-nya tidak boleh dari 1. Karena langsung salah, langsung keluar. Berarti dia mulai dari umpamanya dari 50. 50 ininya kan kecil nanti kan. Dia besar ya. Umpamanya A besar dari 10. Nah, supaya A-nya, kalau A-nya kecil kan langsung salah. Nah, besarnya berarti diambil nanti umpamanya 20. 20 besar dari 10. Dikurangi inkreman. 19 besar dari 10 sampai 14 besar dari 10, nanti 11 besar dari 10, 10 besar dari 10 salah. Jadi dia bisa 2 cara kalau pakai counter ya, pencacah. Kalau ini tidak, kita yang memasukkan datanya. Nggak perlu kita pencacah berapa kali aja, terserah kita. Kita menentukan akan berhentinya kapan. Nah, ini dia variabel berarti ya, datanya variabel. Kalau dengan pencacah dia datanya ditetapkan 5 dulu ya, 5 variabelnya datanya 5. Dia pasti akan 5 berhenti. 7 ya, 7 berhenti. 20 ya, baru 20 berhenti. Kalau tidak, kita yang menghentikan kapan dia berhentinya. Nah, ini contohnya ya. Nah, yang ini dicoba dulu bagi yang sudah selesai ya. Nanti baru kita edit habis ini. Anda ambil contoh dulu ya. Contoh kalau datanya ini minus juga masuk. Oh, data besar juga masuk. Saya lihat dulu ya. Nanti baru habis ini kita jalankan bagi yang selesai. Jadi datanya tidak terbatas ini, hanya 0 saja membatasi. Nah, data besar juga masuk, umpamanya datanya benar dulu 90 masuk. Minus 90 juga masuk. Data 400 juga masuk. Ada nilai 400 mahasiswa gitu kan. Nilai kan harusnya nanti 0 sampai 100 ya, atau 0 sampai 10 ya. Kalau range 10. Masuk semua ya. Ini 300 juga masuk. Jadi pokoknya dia yang masuk minus 400 juga masuk. Nah, kan? Jadi datanya tidak dibatasi. Karena di atasnya makanya dengan buat hanya 0 sampai 100 kan itu ya. Nah, nanti kita buat yang berikutnya. Baru kita akhiri 0 ini. Jadi dia berapapun datanya masuk selain 0. Nah, ini kan selain 0 datanya kan jika tidak sama dengan 0 tadi kan, tidak sama dengan 0. Nah, ini dia syaratnya. Syarat while yang tadi ya, tidak sama dengan 0. Hanya tidak sama dengan 0. Data yang lain masuk. Nah, jika nilai tidak sama dengan 0 dia akan hitung terus. Baru yang terakhirnya cacahnya pembaginya dikurang 1 ya. Nah, datanya harusnya kalau rata-rata mahasiswa itu nilai tertinggi itu paling 100 gitu ya. Nah, gimana nanti kita ubah sedikit latihan 2A ini, ketika copy paste kita ubah supaya hanya nilai yang benar yang masuk, yang salah itu digunakan untuk dia keluar. Nah, itu dia. Tapi di sini belum kita mengubah ya, nanti ada nanti di bawahnya. Nilai yang salah diubah dulu supaya benar ya. Nah, ini coba bagi yang siap tolong di share ya. Seperti nama ya, seperti nama. Bagi yang siap tolong di share seperti namanya. Atau name lah ya, biar gampang saya name. Nama kan nggak urut. Saya mau coba Pak. Ya, siapa? Bentar saya ini dulu ya. Siapa tadi? Coba. Saat Kaliza ya? 05 ya? Ya. Nah, coba. Silakan. Jadi yang lain juga gitu ya. Ini adalah untuk tambah-tambahan nilai kalian nanti ya. Bagi yang aktif itu berbeda dia. Ini kan hanya copy paste ya. Tidak ada yang aneh. Nanti baru kita edit. Ini masih disable. Coba.
dijalankan, yang di-share ininya ya. Yang di-share adalah hasilnya. Share screen-nya masih disable, Pak. Udah coba. Data yang bebas saja dulu ya, terserah datanya ya. Jadi kapan saja kita bisa selesai, tidak perlu menentukan datanya. Ini biasanya data-data yang kita mau menginput atau data-data yang random biasanya ya, yang nggak beraturan jumlahnya. Nah, itu data-datanya ya seperti ini. Tutup. Biar yang lain 2 atau 3 ya, karena nanti ada. Gamal, Pak. Gamaliel mau coba. Coba silakan. Siapa tadi? Gamaliel, Pak. 29. Silakan coba. Jadi kalau nggak paham ditanya ya, ada sini nanya. Nggak paham ditanya. Ini datanya, coba kamu masukin minus ya, atau di atas 100 juga ya, datanya ya. Coba. Datanya min atau di atas 100. Dia akan masuk juga ya. Ini tetap. Ya. Ya. Udah, Pak. Coba. Ya. Coba ya. Kalau ada yang lain ya, silakan. Yang lain, udah ada yang siap di copy paste ya? Saya Pak, boleh Pak? Siapa? Raya Pak, 0017. 11 ya. Sebutin NIM-nya aja saya, NIM sama itu ya, nama sama NIM ya, biar gampang saya nandainnya. Coba. Datanya ini masih bebas ya, datanya minus juga masuk, di atas 100 juga masuk, yang nggak masuk hanya 0. Jadi tidak ada data yang ditolak selain 0 gitu ya. Stop ya. Ya, makasih Pak. Stop. Nah, sekarang dulu nanti baru kita edit. Gimana kalau datanya tersebut hanya yang kita hitung ada data yang benar saja. Data nilai itu kan hanya kalau dia nggak hadir ya 0 ya. Nggak mungkin dia dapat nilai orang nggak hadir kok ya. Tapi kalau yang hadir ya ada nilainya walaupun kecil. Yang benar bisa 100 ya. Nah, tidak ada nilai di atas 100. Tidak ada nilai yang min. Yang nilainya 0. Gimana? Ini kita edit. Ya. Kita edit data ini ya. Ini ya, dibuka dulu. Copy paste ini ya. Latihan 42A, bikin lagi file baru di sini ya. File new gitu ya. Copy paste, latihan 42A nih menjadi 42B ya. Nah, copy paste ya. Paste di sini. Jadi ada 2 nanti, 42 sama 42A. 42A sama dengan 42B ya. Jadi 42B-nya nanti ini saya tampilkan di sini. Jadi ini 42A ya. Kemudian 42B di edit ya, nanti diedit. Karena di ini nggak ada ya. Di diktat nggak ada. Diedit. Jadi 42A-nya dulu copy paste dulu. Hanya beberapa baris ya, hanya beberapa baris. Jadi yang kita edit itu hanya beberapa baris ya. Dari 42A ya, latihan 42A kita copy paste di sini ya, menjadi kasih 42B. Yang kita 42B itu yang diganti di sini, baru kita kasih terangan ini ya. Yang 42 tadi kan hanya nih program menghitung diakhiri dengan 0, ini ditambahkan ini. Ya. Mulai dari 11 ini, baris ke 11 diedit sampai ke 15 dulu ya. Disesuaikan. Jadi mulai dari ke 11, baris ke 11 tadi ya, ini sama kita lihat dulu. Baris ke 11 ya. 11, 12, 13, 14 sampai di sini dia tambah 1 ya. Jadi 15 ditambahkan yang enggak ada ditambahkan. Nah, di sini nilainya kita batasi bahwa yang akan diproses hanya jika nilainya besar sama dari 0 dan nilainya kecil sama dari 100.
Karena bilangannya adalah bilangan pecahan ya. Nah, jadi nilai yang masuk hanya 0 sampai 100. Kalau tidak, dia akan keluar. Kemudian di perhitungannya juga kita tambahkan nilai terakhir nggak boleh masuk. Kalau tadi kan tambah 0 nggak perlu ini ya. Sebenarnya di rumus juga sama dia. Cuman karena dia 0, ya dikurangi dengan 0, ditambah dengan 0, hasilnya sama kan. Tapi kan ini tidak. Nambahnya itu bisa di atas 100 atau nanti nilainya itu kurang dari 0. Nanti dia dikurangi dengan nilai yang terakhir. Nilai terakhir dikurangi. Nilai total ya. Nggak masuk. Ini sama ya loopnya. Yang terakhir bukan data, tapi adalah untuk keluar dari pengulangan. Nah, ini sama. Yang tambahnya di sini. Jadi yang diperbaiki nanti baris ke-11, itu sama lah ya. Baris ke-12, ke-13, kemudian baris 15, kemudian baris 22. Rata-ratanya nanti ratanya ditambahkan total dikurangi nilai. Tapi kasih tanda kurung ya, karena ada tanda bagi. Kalau ada kurang tanda bagi, nanti dia kalau nggak dikurung, nanti dia hasilnya nilai dibagi dulu, baru dikurangi dengan total. Nah, nanti dia salah kan? Nah, total dikurangi nilai dibagi. Nah, ini ya. Kemudian, ini perubahannya. Kalau tadi tidak sama dengan 0. Nah, nilai yang selainnya juga masuk pada nilai mahasiswa terbatas. Ini kita hitung. Ini ya, tambah. Ini program rata-ratanya. Jadi diedit dari 11 nggak usah diedit ya. Mulai dari 12 mungkin 13. Kalau tadi kan diakhiri dengan 0, sekarang diakhiri 0 atau lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 100. Sehingga nilai-nilai yang di atas 100 tadi tidak masuk. Nilai-nilai yang minus tidak masuk. Dia digunakan untuk keluar daripada loop. Nah, yang lainnya sama ya, ininya sama. Ini sama. Yang berubah ini lagi nanti tambah. Pertama, yang diperbaiki tadi while-nya sama ratanya ya. Kalau yang di atas hanya akan komentar. Tapi kita tulis kalau tadi 0 nggak masuk, 0 akan tetap dihitung sebagai nilai. Jika orangnya nggak hadir, masa dia dapat nilai. Makanya dikasih dengan nilai 0. Sedangkan kalau rata-ratanya nilai terakhir itu bukan masuk ke dalam nilai. Karena nilainya bukan 0. Kalau tadi kan tidak perlu kita kurangin. Karena nilainya 0 ya. 0 ya ditambah dengan 0 ya tetap aja nilainya sama. Totalnya sama kan. Jadi sekarang di atas dihitung. Nilai yang masuk itu dihitung. Nilai terakhir hitung. Nilainya 50 ya. Masuk 50. Min 50. Ya, masuk tetap dimasuk. Nah, nanti dikurangi lagi di sini. Tadi dia kalau min berarti kurang kan, min dikali min jadi tambah ininya kan. Nah, nilai yang tadi tetap utuh, totalnya tetap nilai yang. Nanti kita coba tes, kita buktikan. Sehingga tidak ada lagi nilai yang salah bisa masuk. Nah, seperti cabang kemarin. Ya, cabang kemarin hanya saya pilihannya 1 atau 2. Yang salah akan tidak diproses. Di sini juga. Kalau tadi kan yang salah juga diproses. Kita ngulang saja kan, nilainya bebas. Setiap program itu biasanya ada batas-batasan nilai. Tidak nanti kacau datanya. Ya. Seperti masalah penghasilan, ini mungkin minus kan, kalau sekarang bisa minus. Jadi ada batas-batas di sini nilai mahasiswa, ya 0 sampai 100. Tidak ada nilai negatif. Sehingga yang tidak hadir hanya dapat 0. Yang betul semua dapat 100. Tidak ada yang betul semua dapatnya 200 atau 300. Ya, tidak ada. Nah, ini dibatasi. Sehingga nanti nilai-nilai yang benar masuk, tidak ada lagi nilai min, tidak ada lagi nilai di atas 100, nah, nilainya yang benar saja. Nah, kalau latihan 42A, masih masuk nilai-nilai yang kecuali 0 itu ya. Kalau ini 0 masuk. Karena 0 adalah jika orang nggak hadir, ya dapat nilai 0 dia. Kalau dia hadir, ya sesuai dengan hasil kerjaannya. Walaupun tidak benar, tetap dapat nilai. Seperti kalian, walaupun salah, tetap saya kasih nilai. Tidak saya kasih 0. Kecuali yang tidak hadir gitu ya. Walaupun nyontek tetap dikasih nilai. Nah, cuma saya nggak tahu salah yang dicontek siapa, yang nyontek siapa. Kalau yang benar masih mending ya. Sebenarnya semua. Yang salah juga. Nah, ikut salah kan. Nah, tetap dapat nilai. Ya. Ini bagi yang selesai nanti ngomong ya. Nanti baru saya jalankan programnya gimana hasilnya sebelum kita masuk ke contoh berikutnya. Ya, kalau selesai ngomong ya. Kerjakan.
Sudah selesai? Ya. Di edit idenya ya. Kalau selesai ngomong ya. Supaya kita Sudah, Pak. lanjutkan. Dah? Sudah, Pak. Ayo, mau makan, mau makan. Ayo di sini. Nah, ya, nanti saya jalankan dulu nih. Ini contohnya ya. Beliau, beliau. Nanti kita coba, nah, lihat datanya gimana. Nanti kalau data yang salah, dia akan nolak untuk langsung keluar ya. Bisa ambil contohnya. Jadi kalau data pertamanya salah, dia langsung keluar. Hasilnya ya nanti dia, karena nanti data Pak tadi langsung ada 200 nilainya. Tidak ada kan? Ini kan? Dia akan keluar. Hasilnya apa? Nen, ini artinya not a number. Nah, bukan bilang kenapa? Kan hasil loop tadi dikurangi 1 kan? Loopnya hanya 1, dikurangi 1 jadi 0. Pembagi dengan 0 itu adalah tidak berhingga. Jadi kalau di komputer yang tidak berhingga itu dia sebut not a number ya. Error sebenarnya, tidak berhingga. Nah, not a number. Karena udah langsung salah. Langsung salah. Itu juga kalau min nanti. Coba dulu ya, yang salah dulu aja. Lalu nanti kita coba yang benarnya. Seandainya datanya negatif juga akan dia salah ya. Nah, umpamanya datanya data negatif. Kan kecil juga dari 0 ya. Data negatif. Min 10 umpama. Itu dia sama dengan 0. Karena pembaginya menjadi 0. Jadi kalau pembagi dengan 0 itu bilang tidak berhingga itu. Nah, coba yang benarnya. Termasuk 0 ya. Termasuk 0 adalah menjadi data. Di 0 adalah juga data. Karena tadi bagi yang tidak hadir, ya masa dia juga dapat nilai tidak fair kita terhadap yang hadir kan. Nah, walaupun nilainya kecil tetap aja. Nah, dan umpamanya nilainya 90 baru masuk ya. 80, 100 gitu ya. 70, 65 gitu kan. 40 ya. 0 juga masuk. Dia tidak hadir, datanya 0. Nah, tetap masuk ya, tidak keluar dia. 0 juga menjadi data. Nah, ini saya ambil sampai 10 aja ya, saya berhentikan. Ya. Nah, terakhir kalau kita keluar bisa negatif, bisa di atas 100. Ya. Nanti kita cek nanti nilainya. Kalau ini kan agak banyak susah ngeceknya ya. Nanti kita cek data sedikit ya. Jadi untuk menutupnya kecil dari 100 atau besar kecil dari 0 atau besar dari 100. Nah, saya biar gampangnya saya buat min 1. Ini tidak dihitung. Data terakhir tidak dihitung. Ini akan dihitung, nah, tidak ada. Nanti kalau kita salah masuk data di atas 100, dia juga akan langsung keluar. Nah, dia akan menghitung. Nah, ini makanya tadi persamaannya tadi kita ini kan ya persamaannya kayak ini tadi ya yang kita proses ini. Nah, ini ya di bawahnya ini kita kurangi dengan nilai, karena nilai terakhir ini kan increment terus ya, nambah terus. Nah, nilai terakhir ini dikurangin supaya nilai yang untuk dia keluar tersebut bukan adalah nilai mahasiswa. Karena nilai mahasiswa adalah 0 sampai 100. Kita masukin min, ya enggak?
termasuk. Atau masuk di atas 100, dia juga nggak masuk. Maka dikurangi. Kalau tidak dikurangi, nanti nilai kita salah. Jadi juga dihitung. Ya, dia juga dihitung. Nilai totalnya salah. Nah, sambil contoh yang sederhana nanti untuk menghitung rata-rata benar nggak. Nah, ya, sambil ya, contoh. Kalau tadi kan panjang ya. Kalau panjang susah untuk menghitungnya. Sambil contoh yang sederhana saja. Beberapa nilai saja ya. Sambil nilainya umpamanya 90, 80, 70 gitu ya. Ini kan rata-ratanya adalah 80 ya. Nah, sambil ininya 200 tuh keluarnya. Nah, 200 tidak data. Jadi dia adalah 150, 260, berapa nih? 150, 240 ya, dibagi 3. Dapatnya adalah 80 ya, harusnya ya, 80. Kalau 80 kita 80 ya. Jadi ini nggak dihitung. Jadi 90 ditambah 80 ditambah 70 dibagi dengan 3, bukan bagi 4. 90 tambah 80, 170 ditambah 70, 240 dibagi 3 dapatnya 80. Ya. Ini nggak masuk data. Ini adalah untuk supaya keluar ya, keluar. Min juga begitu datanya. Ini tidak diproses. Kita coba juga data minus ya. Nah, dia tidak akan menjadi proses. Makanya di rumusnya ini kita kurangi. Kalau tidak dikurangi nanti data terakhir, dia akan dimasukkan ke bagian dari data sehingga perhitungan kita akan salah. Ya, akan salah. Aneh ya contohnya ya, salah. Di data kita ini ya. Makanya saya yang minus tadi. Sambil data 60, 70, 80. Ini rata-ratanya kan 70 ya. Minus 20. Ya. Atau 200 lah biar gampang. 200. Jadi dia dapatnya adalah 60 karena 60 ditambah 70, 130. Ya kan? Ditambah 80, 210 dibagi 3 dapatnya adalah 70. Minusnya nggak masuk. Kalau minus masuk itu jadi kacau. Nah, 70 tetap ya. 60 tambah 70 ditambah 80 dibagi dengan 3. Ini nggak masuk. Loop ini juga nggak masuk dalam pembagi. Nah, itu dia hasilnya. Nah, ini perhitungnya di sini tadi. Ya, makanya perlu kita ubah sedikit pembaginya nih ya. Nah, kalau ini udah tadi ya, loop terakhir tidak masuk hitungan. Ini nilai terakhir juga nggak masuk. Mau positif mau negatif nilainya sama. Ya, dikurangi. Karena di sini masih ditambah nih. Masih dijumlah. Kalau nilai positif berarti ditambah, kalau nilai negatif berarti dia kurang. Nah, kalau dia kurang di sini, kurang kali kurang jadi plus kan, jadi kembali lagi. Pokoknya dikurangi 20 di sini. Di sini ditambah dengan 20. Ditambah 20 di sini, di ini kurang 20. Nah, itu ya nilai totalnya ya. Sehingga dia adalah hanya nilai mahasiswa saja. Nah, sekarang ini silakan siapa yang siap. Ya. Yang sudah siap. Ya, Pak, boleh, Pak. Tadi ya 16 ya. Ya, Pak. Jangan tampilkan. Yang lain juga aktif ya. Del, coba tampilkan. Oke, Pak. Datanya yang bisa gampang kita hitung gitu ya, jangan terlalu ini. Nah, 3 data ya, terus keluar ya. Coba yang lain, siapa yang sudah selesai? Ayo, yang lain? Saya, Pak. Siapa? Gali ya? Pak. Bentar ya. Coba. Beberapa data ya, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak ya. Ya. Ya, yang lain?
Ayo, siapa lagi yang lain? Saya bisa coba lagi nggak, Pak? Ayo, siapa? Gamal. Yang lain dulu. Kasih Yang kesempatan lain temanmu dulu. Yang lain dulu ya. Kasih kesempatan yang lain dulu. Nanti kalau nggak ada baru. Ya. Ayo, yang lain dulu. Saya deh Pak, Fatur Pak, 03. Muhammad Fatur ya. Coba, Ya Pak. gue tampilkan. Bentar Pak. Ya, betul. Saya kasih satu lagi sebelum kita lanjut ya. Satu lagi sebelum kita lanjutkan. Nah, ini salah ini kamu nih. Ini dapatnya kan harusnya datanya 70, kok dapatnya 3,3 kamu. Nah, ini ada yang lupa kamu. Coba kamu tampilkan program kamu. Program yang ditampilkan. Siapa barusan tuh? Siapa yang barusan? Ditya Fajar ya. Nah, di sini nih, terus ke bawahnya di sini nih. Ini total kamu ini harus dikurangi dengan nilai. Ya, total dikurangi dengan nilai. Tulis ya nilai atas ini nih. Dalam kurung tapi ya. Kurung di depan total tuh kurung, kurang, nilai, kurung lagi. Ya, ditambahkan, diketik. Setelah totalnya, bukan I-nya, al-sawfirullah. Yang diubah setelah total dikurangi nilai, bukan I kurang satunya tetap. Makanya dengar. Itunya kembalikan lagi. I kurang 1 itu. Itu apa tadi? Ya benar, I kurang 1. Nah, di totalnya yang kamu kurangi. Ini dengan nilai. Kurang nilai nanti dikurung. Ya, kurang nilai. Kurang, tanda kurang nilai. Huruf kecil semua ya. Huruf kecil. Nilai kamu di atas huruf kecil kan. Lihat nilai yang kamu tulis itu huruf kecil semua. Nah, kurung. Sebelum total tanda kurung, setelah nilai tanda kurung. Tanda kurung bukan 9, tanda kurung. Tanda kurung 1. Tanda kurang tutup bukan di situ. Hapus satunya di depan total. Di depan total tanda kurungnya. Tidak kacau kamu tuh. Di depan total. Di depan total. Tanda kurung buka dulu. Tanda kurung buka di depan total. Di depan T-nya total. Geser. Geser ke total. Totalnya paling ujung T-nya sebelum T. Setelah sama dengan ya, buka kurung. Nah, hapus yang di belakangnya. Di belakangnya hapus. Hapus yang di belakang, bukan yang depan. Yang di belakang tanda kurungnya yang dihapus. Coba kamu tutup dulu nih ya. Tutup dulu punya kamu. Tutup punya kamu. Tutup dulu. Share screen-nya. Nih, saya tampilkan ya. Makanya diperhatikan saya bilang tadi kan. Ini saya besarkan dulu. Ya. Ini lihat kan. Ini rumusnya kelihatan nggak? Nih. Nah. Ya, saya share ya. Nah, nih. Rumusnya nih. Total buka kurung dulu, kurang nilai kurung. Nah, kelihatan? Tolong dijawab, kelihatan nggak? Yang barusan siapa tadi? Fatir siapa? Kelihatan nggak?
Halo? Kok diam saja kamu? Kelihatan? Tadi. Nah, diubah ya seperti ini. Ya, diubah ya seperti ini. Udah selesai? Yang lain juga ya, lihat ya. Belum tentu dia saja yang salah, yang lain bisa juga tadi belum diubah ininya. Supaya nilai terakhir tidak masuk, tadi nilai minus kamu itu masuk dihitung. Makanya harusnya dapat nilai 70 menjadi 3,3. Ya, ini sudah? Halo, sudah? Kalau sudah saya ini kan ya. Ya. Nah, itu ya yang diperbaiki. Nah, kamu tampilkan lagi. Kamu tampilkan lagi ya. Siapa yang barusan yang itu? Ayo tampilkan lagi tadi. Oh, 7. Nah, coba jalankan. Tutup ini ya, jalankan. Coba jalankan ya. Yang tadi lagi, baru kamu masukin lagi tadi, minus berapa tadi? Minus 200 gitu ya. Nah, ini dapatnya harusnya 70 kan? Nah, ya kan? Jadi kalau tadi nilai terakhir ini tidak kamu kurangi, sehingga dia 60 ditambah 70 ditambah 80 dikurangi 200. Dibagi 3. 3-nya udah benar ya, bagi 3-nya udah benar. Ya. Ini kan dapatnya kan 150 210 kan? Dikurang 200 dapatnya 10 dibagi 3 ya 3,33. Jadi yang kalau dijalankan itu makanya dimasukin data-data yang bisa kita hitung, tahu nggak salah benarnya gitu ya. Jadi biar tahu salah atau benarnya. Jadi jangan hanya main masukkan yang penting keluar, itu dianggap. Makanya ujian juga begitu. Programnya salah juga dikirim ke saya. Orang nggak keluar hasilnya kok, minta lagi. Contohnya dikasih jika diinputkan seperti contoh, outputnya juga seperti itu. Jadi itu gunanya. Jadi jangan asal keluar itu dianggap benar, dicoba, dijalankan, benar nggak sesuai. Nah, Bapak tadi 60, 70, 80 rata-ratanya harusnya 70, 3,3, nah, itu berarti salah, harus diperbaiki. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Lanjutkan ke materi contoh berikutnya ya. Sekarang data yang kita inputkan tadi kan kalau salah keluar dia gitu ya. Sekarang tidak. Datanya disuruh ulang supaya benar. Nah, jadi datanya kalau tadi kan pokoknya kalau yang salah dia keluar. Untuk keluar dia ya datanya. Sekarang kita buat data tersebut supaya jangan kita keluar dulu. Tetap kita masukin lagi disuruh di sini berarti ada 2 kali pengulangan. Yang satu while-nya di sini itu adalah untuk memasukin data yang benar. Kalau salah disuruh ulang. Kasih ini 2. Ini ya, in, dimasukin input di sini, masukin bilang positif. Kita masukin negatif gitu kan. Cek. N-nya di sini kan N tadi negatif, bilangannya di sini 1 kan. Min 10 umpamanya kita masukin. 10 bilang positif kita masukin min 10. Min 10 kecil dari 1. Benar kan? Masukin positif. Tapi kalau masukin 10 ini salah, langsung dia baru proses. Nah, di sini data yang salah disuruh ulang. Ulang lagi sampai dia benar. Kalau benar, baru nanti dia proses. Nah, prosesnya ini. Ini prosesnya sederhana ya. Ini ada saya buat 2 di sini. Menggunakan, nah kalau 2 ininya tambah ya. Mas, kalau di, kamu mungkin belum ada, tambahkan saya mas kalau di yang kedua. Ini ditampilkan adalah hasil dari suatu bilangan, urutan bilangan ya. Ininya karena dia counternya hanya 1 di sini. Bilangannya mulai dari 1, kemudian naik 1, berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini muncul di output kan. Kemudian di sebelahnya adalah pangkatnya. Bilangan pangkat 2. Bilangan pangkat 2 atau bilangan kali bilangan. 2 kali 2, 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 sampai nanti input kita berapa di sini. Jika dia positif.
Kemudian jika negatif juga bisa, ini nggak ada ya. Negatif ini ditiadakan, ini dia bilangan negatif juga akan masuk. Namanya bilangan negatif, kan? Di sini langsung keluar bilangan kecil sama dari n, ya 1, namanya di sini 5, benar kan? Ulang lagi, itu kecil dari 5, tapi 1 kecil dari minus kan salah, langsung keluar. Nah, harus supaya dia itu or di sini, or bilangan kecil dari n atau or bilangan besar dari n, atau dia nanti negatif bisa masuk. Nah, ini dicek dulu. Jika salah disuruh ulang lagi, salah diusul lagi. Oh, tadi kan salah langsung keluar. Nah, ini kalau sudah benar baru diproses. Prosesnya ini sederhana, menampilkan deretan pangkat dari suatu deret bilangan. Nah, di sini deretnya adalah satu-satu ya, 1, 2, 3, 4, mulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, karena nanti pangkat 0 juga 0. Nah, kalau kita mau pangkat 0 bisa, sininya nanti 0. 0, nanti dia mulainya 0, pangkat 0, 0. 1 pangkat 1, 1. 2 pangkat 2, 4, dan seterusnya. Tergantung ininya ya. Nah, ini copy paste ya. Nanti akan dicek di sini bilangan yang salah. Nah, disuruh positif kita masukin negatif. Nah, dia akan memasukin, tapi jangan terlalu panjang ya. Terlalu besar maksudnya. Nah, copy paste ya, copy paste. Latihan 4 dikasih nama dengan latihan 4-3. Ya, 4-3. Kalau di copy paste dia seperti ini ya tadinya. Ya. Nah, copy paste. Kemudian simpan dengan latihan 4-3 ya, latihan 4-3. Ini ditambahkan kalau kita menggunakan POW ya. Power. Power, itu kita gunakan rumus power, kita gunakan include semat. Kalau tidak, ya variabelnya dikali variabelnya, tidak perlu ini. Jadi variabelnya bilangan ya. Bilangan dikali bilangan, untuk pangkatnya enggak perlu. Tapi kalau kita gunakan POW bilangan koma 2, nanti kalau untuk pangkat yang lainnya biar lebih gampang tuh tujuannya ya. Kalau umpamanya nanti contoh 4-3A lah yang saya buat ya. Nanti saya akan coba ininya kalian kerjakan, kita nilai. Nah, ini ya, copy paste. Simpan dengan latihan 4-3. Ini saya jalankan dulu ya, nanti baru masing-masingnya. Nanti baru diedit. Ya. Kita edit. Ini saya tampilkan ya. Jadi dia yang salah dulu. Kalau dia salah, ya, dia tidak akan masuk. Ada deh. Nah, ini dia. Jadi data yang salah, dia tidak akan diproses. Pertama dengan tadi. Cuma di sini disuruh ulang. Masukin yang benarnya gitu. Jadi di sini suruh masukin bilangan bulat positif. Saya masukin bilangan bulatnya negatif. Masukin bilangan positif, pertama dikasih huruf besar lagi kan, supaya udah salah tadi itu kan. Masukin bilangan positif, bukan negatif gitu. Masukin lagi saya negatif, tetap dia akan salah yang positif. Baru saya masukin umpamanya 15. Baru keluar ya. Selagi dia negatif ini, termasuk 0 itunya ya, karena tadi dia kecil. Dia akan proses 1, 2, 3, 1. Ini yang proses. Yang pakai POW boleh, berarti bilangan POW dalam kurung bilangan koma 2. Atau kalau kita nggak pakai POW, berarti bilangan kali bilangan. Kalau pakai POW, harus di atasnya include-nya ditambahkan semat. Semat ditambahkan. Nah, ini di copy paste. Nanti diedit. Saya maunya nanti ini kuadrat, pangkat 2 ya. Di sini saya mau pangkat 3 atau tambah pangkat 4 gitu. Gimana coba kalian habis. Ini dulu. Tapi sebelum itu ini dulu. Yang selesai tolong diinikan. Nanti mau kita latihan sedikit mengedit latihan 4-3A tadi menjadi 4-3B
dengan ditambahkan pangkat 2 umpama, atau setelah pangkat 2 pangkat 3 atau pangkat 4 ya. Serah. Cuman dia selain pangkat 2 ada lagi pangkat yang lebih dari 2. Tampilkan juga dereknya seperti itu. Ya, mananya yang kalian edit. Nah, sekarang copy paste yang tadi saja dulu. Ya, yang tadi saja coba ditampilkan. Siapa? Yang sudah selesai? Bilang ya sama NIM-nya ya, biar gampang saya cari. Bilang sama NIM, nama dan NIM ya. Saya Pak, Novel Ridwan siapa? Bentar ya, saya ini dulu. Siapin aja dulu ya. Iya Pak. Bentar ya, saya daftar hadir saya copy paste dulu ya. Takutnya nanti ini. Makanya di nama kamu yang benar ya. Sama fotonya ditampilkan. Enggak tampil foto nanti ya, enggak saya nilai. Saya enggak kuliah dengan foto, saya kuliah dengan orang. Ya coba, siapa tadi? Novel Ridwan siapa? 0037. 37. Ya. Ya. Coba, silakan. Coba tampilkan. Masukin dulu data yang salah ya. Iya Pak. Yang salah dulu. Nah, yang salah kan? Nah, itu juga yang salah. Coba yang benarnya berapa ya? Benar Pak. Makasih Pak. Nah. Ada yang lain sebelum kita edit ya? 2 atau 3 lagi ya? Ayo yang lain. Yang datanya besar juga nggak apa-apa ya. Jangan hanya 10 semua, hanya masukin data aja kalian nyontek. Gitu ya. Gimana belum program. Ya. Siapa barusan? Siapa yang barusan? Bayu, Pak. Bayu. Speakernya nggak, mic-nya nggak rusak. Bayu ya. Ayo. Bayu 2020 ya. Ayo yang lain. Ayo yang lain. 1 atau 2 lagi, nanti baru kita coba tugas habis ini. Kita kasih Saya mau tugas. coba, Pak. 13 ya, Rafid. 13. Rafid Hafiz. Silakan. Rafid ya. 13 ya. Rafid, coba. Ya. Satu lagi. Belum kita ininya di edit. Ayo siapa lagi? Satu lagi. Satu lagi. Ayo satu lagi. Ya, satu lagi. Ayo. Atau sudah? Ada lagi? Kalau sudah, sekarang. Coba, Ayo, coba satu lagi ya. Siapa? Kalisa, Berapa NIM-nya? 005. 05 ya? Ya.
Coba yang salah dulu ya, supaya kita. Yang salah dulu coba. Input salah. Ulang lagi. Input salah dulu. Kita tekankannya di situnya ya, bahwa yang salah bisa kita ubah tanpa kita keluar dari program. Gitu maksudnya. Coba, salah dulu. Jadi inputkan, jalankan lagi. Saat. Bisa, Pak. Jalankan lagi. Jangan langsung yang benar inputnya ya. Coba inputnya dia masih negatif dulu. Atau 0 ya. Coba. Nah, baru nanti yang benarnya. Kan? Jadi kita tidak perlu keluar ya. Nah, sekarang kita tutup. Dari program ini kamu copy paste lagi, namanya menjadi, ya ini di copy paste ya, seperti sebentar. Di kita copy paste, kamu edit nanti program ini, copy paste ya, dengan latihan 43B ya, kasih nama latihan 43B, 43A ya, AB belum. Copy paste ya, kemudian bikin file baru, jadi 43-nya tetap ada, ini dijadikan 43B, ya, nih 43A ya. Nah, supaya hasilnya seperti apa? Nah, saya tampilkan hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau hasilnya seperti ini, hanya ditambahkan satu aja ya, saya tambahkan satu. Ya. Jadi hasilnya ada, kalau kan tadi 2 kolom ya, bilangan deret sendiri, kemudian kodratnya. Nah, langsung aja ya, umpamanya nih sama tadi. Min 15. Udah, saya masukin 15. Nah, tapi ada kodrat, ada pangkat 3. Nah, yang kamu tambahkan ini. Ya. Coba buat programnya. Copy paste, latihan 43 dengan 43A, supaya hasilnya nambah seperti ini. Ya. Ini bilangannya sendiri. Ini kuadrat atau pangkat 2, ini pangkat 3. Coba dibuat. Ya, ini dinilai nanti. Bisa ya. Coba dikerjakan ya. Hasilnya seperti itu. Makanya saya tampilkan seperti itu. Jadi di copy paste, nah, mana yang kamu tambah nanti? Di mana yang kamu tambah? Yang pasti judulnya ini tambah juga kan? Bilangan, tadi kan hanya bilang kuadrat, tambah pangkat 3. Kemudian, nah ini apa yang ditambah? Supaya dia menghitung juga seperti ini. Ya. Coba dikerjakan. Kasih nama latihan 43A ya. Latihan 43A. Jadi ada dia 3 kolom. Kolom pertamanya sudah ada dengan kolom kedua tadi kan. Ditambahkan kolom ketiganya, di mana nilainya adalah perhitungan pangkat dari bilangan tersebut. Pangkat 3 dari bilangan tersebut. Kalau tadi kan bilangan sama kodratnya pangkat 2-nya ya. Yang kolom ketiganya adalah pangkat 3-nya dari bilangan tersebut. Jadi kalau 1 kali 1 kali 1 ya 1. Kalau 2 jadi 8 dia. Kalau 3 jadi 27. Kalau 10 jadi 1000 nanti ya. Nah, seterusnya. Kalau 4 jadi 64. Kalau 5 125 gitu kan. Nah, seperti itu. 5 kali 5 kali 5. Ini masih urut nih. Nanti gimana kalau lompat gitu ya. Nanti ada lagi. Karena tidak selamanya setelah 1 itu 2. Bahkan 1 setelah 1 3. Atau setelah 1 4 gitu ya. Gimana. Ini yang urut aja dulu. Tinggal ditambahkan ini. Kerjakan ya. Latihan 43. Tadi di copy paste, ditambahkan programnya supaya tambah ini. Barisnya sama, itu kolomnya sama, hanya di baris tertentu ditambahkan. Di pengulangan ditambahkan, kemudian di judul ini juga ditambahkan. Yang lainnya sama. Ya. Coba ditampilkan ya, dikerjakan. 15 menit lagi kita ini ya, sampai 2 jam. Coba dikerjakan. Ya. Copy paste saja yang latihannya tadi. Yang aslinya tetap ada ya. Yang asli tetap ada. Jadi latihan 4-3-nya tetap ada. Kemudian 4-3A-nya ini yang kita edit. Maka 3 aja yang gampang. Setelah kodrat maka 3.
Kamu bisa gunakan VOW atau kamu bisa menggunakan ya perkalian sendiri karena dia kan tetap 3 ada jelas kan. Variabel tersebut dikali variabel tersebut dikali variabel tersebut 3 kali ya. Kalinya 3. Atau VOW variabel tersebut tadi bilangan variabelnya ya. Di bilangan, 3. Yang ditambahkan itu hanya 2 baris. Sedangkan kalau perhitungan hanya satu di baris ya. Baris, bukan di barisnya bertambah ya. Di baris tersebut ditambahkan perintah. Atau perintah saja ini. Dan di atas juga komentarnya itu untuk outputnya itu ditambahkan cout-nya. Tadi bilangan dengan kodrat, sekarang bilangan kodrat dan pangkat 3. Ada yang selesai? Selesai bilang ya. Selesai bilang. Akan seperti itu ya. Jika ada yang selesai bilang. Kita lanjutkan. Pokoknya 1 jam makan 3 ya, nggak usah saya tampilkan terus ya. Ayo dikerjakan, bagi yang selesai ngomong ya. Bagi yang selesai ngomong. Jadi kalau hasilnya ditampilkan seperti tadi ya. Nah, kalau hasilnya dijalankan seperti ini. Gimana programnya? Yang kolom pertama, kolom kedua udah selesai tadi kan, 4-3-nya. 4-3-nya ditambahkan 1 kolom saja. Jadi pada baris yang sama itu ditambahkan karena sejajar ya, baris yang sama ya, bukan bawahnya. Bagi yang selesai ngomong ya. Ayo, kalau Arif bisa, yang lain pasti bisa. Kita sama-sama kuliah.
Nanti sama-sama harus sama-sama bisa ya. Ya, siapa lagi? Ayo, ada lagi? Nah, kalau enggak kita lanjutkan sedikit lagi materinya. Ya, kerjakan lagi di rumah nanti ya, kalau enggak tanya si Arif. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikut lagi, sedikit lagi ya, sedikit lagi kita tambah ininya. Kita masuk di sini. Nah, kelemahan daripada while ini nanti, pengulangan dengan while ya, adalah nanti bisa terjadinya loop tak terbatas atau infinite loop. Pengulangan tidak pernah berhenti tak terbatas ya. Ada beberapa kemungkinannya terjadi. Pertama adalah jika di while tersebut kita berikan bilangan bulat konstanta, bukan variabel. Umpamanya di sini, nanti sambil contohnya nanti yang tadi ya. Nih, counternya nih umpamanya bilang kasih 10 atau 100 atau 1000 atau minus 1000. Pokoknya selain 0 ya. Nah, dia akan mengulang terus. Ambil contohnya yang ini tadi. 4, 3 saja ya saya ini kan ya. 4, 3 saja. Ya kan? Yang di bawahnya saya ambil. Bilangan ya, di bilangan. Bilangan sama kecil dari n. Saya ambil dia 10 aja. Ininya saya daripada ini ya. Manage copy dulu. Itu ya, saya tampilkan ini ya. Jadi dia bilangan bisa dia tidak pengulangan tidak berhenti. Bisa copy yang ininya. Ya saya nggak ubah lagi. Nah, umpamanya saya taruh ini 10. Oh, selain 0 ya, kalau 0 dia tidak pernah berulang gitu malah ya. Nah, ini kan yang saya ulang tadi adalah yang pangkatnya ya, yang pangkatnya. Saya jalankan. Saya tutup dulu nih ya, nanti saya jalankan. Baru tampil hasilnya saya tampilkan, saya share. Nah, tadi kan saya langsung yang ininya ya, yang benarnya ya langsung ya, nilai benarnya. Nah, ini dia. Oh, tadi kan saya masukin 5, dia kan sampai pakai 5 kan? Ini saya masukin 5. Dia jangan terus. Tidak ada berhenti ini saya yang berhentikan. Ya. Kenapa? Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Pertama ini dia. Nah, ini kenapa pengulangan itu terjadi? Nanti ada beberapa. Pertama, tidak boleh makanya di while tersebut hati-hati kita. While ya. Di sini dia tidak boleh dibuat konstanta. Konstanta itu cuma ada 2. Ada 3 lah gitu ya. Bisa bilangan bulat positif, bisa bilang bulat mau bilangan saja ya, mau bulat atau terserah, pecahan juga boleh. Bilangan positif atau negatif atau 0. Positif atau negatif seperti ini ya, dia akan ulang terus. Kenapa? Karena bilangan tersebut ini tidak bisa disalah. Gimana kita buat disalah? Well 10, dia benar terus. 10 terus kan? Well minus 50, ya minus 50 terus, dia benar terus. Sehingga tidak bisa kita membuat dia salah karena di sini tidak ada variabel yang membuat nanti variabelnya bisa kita input. Ini datanya tidak kita inputkan ya, tidak ada sign di sini. Kecuali ada sign di sini. Jadi kan diinputkan lagi selain 10, dia berhenti kan? Nah, ini kan tidak ada input, sehingga dia akan jalan terus. Kalau dia 0 di sini, dia tidak pernah ulang, langsung keluar. Ya, 0. Ya, keluar. Ini mau negatif atau positif dia ngulang terus. Itu yang pertama. Ya, yang pertama itu. Makanya while itu hati-hati. Tidak boleh dikasih bilangan. Nah, ini yang kedua, dia ada variabel, kita buat variabel. Ini contohnya yang di sini ya. Dia variabelnya ada. Ya. Tetapi counternya tidak cocok. Di sini, di atas dulu nih. Nah, ini ya, yang tidak ini ya. Ya, ini sama saja ini penulisannya. While dan for nanti. Nah, ini ya. Ini dulu. Nih.
Counternya tidak ada. Tahun sama dengan 1. Berarti ini 1 ya. 1 kecil sama dari 20. Di sini tidak ada counter yang merubah tahun. Jadi 1 kecil terus dari 20. Terus ngulang itu. Tidak akan pernah berhenti. Karena counternya nggak ada. Tadi dia yang kita coba adalah kalau dia bilangan isinya konstanta gitu ya. Ya salah, ngulang terus. Tidak pernah dia akan disalahkan kalau kecuali programnya kita ubah. Nah, ini variabel, tahun variabel. Tetapi variabelnya tersebut tidak pernah kita ubah. Nilainya tetap 1. Ya sama aja dengan tadi kan. 1 kecil dari 20. Kecil dari 20 itu benar terus, ulang terus. Itu yang kedua. Sama tadi konstanta. Yang ketiga, ada counternya tetapi salah. Nah, counternya ada di sini ya. Tahun sama dengan 20. Kalau tadi kan lihat nih, ya. Yang di atasnya kecil sama ya. Kalau ini dia besar. Tahunnya 20. 20 besar dari 0. Tadi kan ini kecil daripada kiri, kecil daripada kanan ya. Kecil. Ini yang kirinya besar daripada yang kanan. Tetapi counternya naik. 20 besar dari 0. Ditambah 1, 21. Besar dari 0. Benar. Terus saja. Ini naik terus kan. Tetap benar. Karena sininya 0 kecil kan. Sininya tambah besar. Ini tidak akan pernah salah. Kalau di sini besar di kanan yang kecil, ini harusnya increment, decrement. Turun. 20, 19, 18, dan terusnya. Baru dia akan salah. Kalau dia naik, benar terus. Kalau yang plus ini tadi, nah, dia 1 kecil dari 20, berarti satunya nambah. 2, 3, sampai nanti 21 baru salah. Ini baru increment. Cuma di sini tidak ada counternya. Pencacahan tidak ada. Nah, kalau kasih pencacah, ini harus pencacah naik. Kalau ini pencacahnya naik, ada. Tetapi nilainya kebalik. 20 besar dari 0. Naik 21 ya besar lagi di 0. Naik terus tambah besar, tetap benar. Naik sampai pun berapapun naiknya tetap benar. Sehingga pengulangan tidak pernah berhenti. Nah, ini dia. Salah, ini harusnya min. Yang plus ini di atas. Nah, itu ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Pertama adalah kalau dia bilangan konstanta. Yang kedua, tidak ada pencacahnya. Sedangkan Sein tidak ada. Pencacah tidak ada, Sein tidak ada. Yang ketiga, pencacahnya kebalik. Harusnya dia turun, dia naik. Atau sebaliknya, dia naik, dia turun. Nah, seperti di sini nih. Ini kita buat pencacahnya di sini. Tahunnya min-min. Ya, ini enggak tetap benar terus. Nah, ini ya. Namanya di sininya ada pencacah kita buat. Tapi dia decrement, bukan increment. Nah, apa gini. Nah, kan artinya tahunnya sama dengan 1. 1 kecil dari 20. Kurangi 1. 0 kecil dari 20. Kurangi lagi 1. Min 1 kecil dari 20. Terus saja. Ini juga akan salah. Karena dia harusnya dia naik, dia malah turun. Nah, itu ya. Walaupun pencacahnya ada seperti yang di bawah, tapi harusnya pencacah itu membuat nilai ini menjadi suatu saat salah. Bukan dia benar terus. Nah, kali ini nggak ada pencacahnya ya, salah dia. Ini nggak ada pencacah. Dia harusnya kecil ini, karena 20 besar dari 0. Supaya dia salah kan 20-nya kecil dari 0. Supaya 20 kecil berarti dikurangin, bukan ditambah. Kecuali di sini, kebalik. 0 kecil dari sini. Nah, ini kebalik ya, ini besar ya nanti. Besar. Umpamanya tahun besar dari 100 umpamanya sini. Nah, baru nih 20 besar dari ini salah ya, ini salah nggak bisa. Kebalik ya harusnya. Jika 100 ini dia yang besar ya, nih. Kecil ya. 20 kecil dari 100. Ya kan? 20 kecil dari 100 itu ya. Nah, umpamanya nih kecil. Dari 100. Nah, umpamanya kan. Ini kan langsung salah, langsung keluar dia nanti. Nah, harusnya besar. 2 kecil, 100 benar kan? Kecil 100, naik 21, 22, 23, 24, 25 sampai 101 dia baru berhenti. Nah, itu baru benar ya. Tapi kalau ininya besar dari 0, ya udah benar. Kalau dia besar dari 0 berarti dia supaya salah diturunkan minus. Kalau dia kecil tadi ditambah, ya. Akhirnya dia kecil, berarti ini ditambah. Ini besar, berarti diturunin. Nah, itu ya caranya. Kalau tidak dia akan salah. Nah, kita sudah 2 jam lebih nih ya. Pokoknya kalian ada yang protes kebanyakan. Ini sedikit lagi aja nih. Nanti contohnya minggu depan. Masuk ke loop for. For dengan while itu sama. Cuman kalau di while yang di dalam argumennya namanya dalam tanda kurung ya, itu argumen namanya dalam argumennya, dia hanya ada syaratnya saja.
nilai awalnya mana? Taruh di sini. Sebenarnya ada untuk pengulangan itu ada 3 komponen. Pertama nilai awal, syarat, sama pencacah. Nah, ini hanya syarat. Nilai awal taruh di sini. Pencacahnya taruh di sini supaya dia ngitung ya. Kalau dia tanpa input, kalau input ini bisa kita kontrol sendiri. Kita masukin ya nilainya seperti tadi di dalam mahasiswa. Jadi tidak selamanya pencacah ini untuk menutup atau memberhentikan pengulangan. Bisa input dari luar gitu ya. Tapi ada CIN-nya. Kalau ada CIN berarti dia kontrol. Sedangkan for semuanya ditempatkan di tempat yang sama di dalam kurungnya ya. Tiga-tiganya di situ. Jadi ada nilai awal, nilai pencacah, syarat, nilai pencacah. Dipisah oleh titik koma. Jadi for ada 3 tempat dia di dalam. Nah, yang merah ini, kalau di wall tadi taruh di atas, ini taruh di bawah. Boleh nggak for itu saya isi juga hanya syarat? Boleh. Tetapi titik komanya tidak boleh lupa. Umpamanya saya mau jadikan seperti while tadi penulisannya. Tapi itu kan bikin repot aja ya. Udah disediakan, kita malah nyari tempat yang lain gitu ya. Boleh, boleh. Dalam pemrogram itu macam-macam nih caranya ya. Tapi nih, ini umpamanya dia ke atas. Ya. Nah, ini taruh di sini. Nah, ini ya. Bisa. Nilai awalnya di atas. Counternya taruh di bawah. Ya. Di dalam loop counternya, jangan lupa, jangan di luar loopnya. Kalau di luar loop dia ini nilai tidak berubah, pencacahnya tidak akan mengubah syarat. Nah, sama kan? Sama dengan tadi. Boleh. Tapi titik komanya nggak boleh lupa. Kalau di titik koma di error. Karena dia ada 3 nih. Cuman nggak kita isi. Dia sudah menyediakan 3 tempat, kita kosongin. Boleh, titik komanya tidak boleh hilang. Seperti ini dia. Titik koma dulu, baru syarat, baru titik koma lagi. Boleh nggak 2? Saya kontarnya mau di atas saja. Ini titik koma tadi ya. Kontak boleh. Nah, makanya 2. Nggak mau 3, tapi nggak mau juga 1. Cuma pencacah dengan ini sebut. Boleh, ini boleh juga ya. Nah, ini 2 dia. Isinya boleh. Boleh 1, boleh 2, boleh 3-tiganya. Yang tidak boleh kalau kosong. Umpamanya nih kosong. Ya, kalau kosong sama saja itu kita dengan while tadi dengan nilai konstanta. Sehingga dia tidak bisa, dia akan membuat salah. Jadi walaupun syaratnya tidak ada, gimana kita menyalahkan orang yang tidak ada? Itu tidak bisa disalahkan. Jadi kalau di sini syaratnya tidak ada, gimana dia supaya salah, supaya berhenti? Kan salahnya supaya berhenti ya. Nah kalau dia nggak ada, gimana menghentikannya? Orang dia nggak ada. Hanya tidak boleh kosong. Umpamanya di sini for-nya seperti ini ya. Ini yang terlarang ini. Titik koma, oh ini ada 2 titik komanya ya. Titik koma. Ini tidak boleh, huruf kecil ya. Nah, ini nggak boleh. Ini sama saja dengan pengulangan tidak pernah berhenti atau infinitive tadi. Tidak pernah berhenti. Ini tidak boleh diulang terus. Nah, ini nggak boleh. Ya. Tapi sama juga, saya kasih sininya nilainya 10, sama aja ya dengan while tadi. Nggak boleh, karena dia harus ini variabel. Nah, cuman punya variabel belum selesai itu. Variabel yang bisa nilainya diubah oleh pencacah atau oleh input dari luar. Nah, itu dia ya. Ada dua kemungkinannya. Nah, ini contohnya nanti minggu depan kita masuk. Ya. Nah, ini contoh yang tadi. Yang latihan 4, 3A. Yang lain coba di ini kan ya. Nanti minggu depan saya kasih kesempatan. Untuk mendapatkan nilai ya. Jadi kuliahnya kita kasih nilai. Bukan hanya hadir saja ya. Nanti tadi baru 1 ya, yang ininya, Sultan ini berbeda dia ya. Yang 1 tadi baru si Arif Sofianto yang selesai tugas 2 tadi ya. Nah, kita tutup ya kuliah kita. Nanti tolong tugas yang tadi dikerjakan supaya nanti minggu depan bagian selesai ya. Itu dulu sepintas ya. Jam 2 lewat. Ya, 2 jam lebih kita ya. Kita tutup kuliah kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Atau minggu depan takutnya libur ya. Kita lihat aja ya. Kalau merah kita libur. Tapi kalau hanya kampus yang libur kita tetap kuliah ya. Ya selesai ya. Kita tutup ya.